Ada kok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eda Lestari akan memaparkan tugas PKPGM saya mengenai visi misi dan cerita kisah inspiratif. Yang pertama ada visi. Visi saya itu menjadi individu yang terus belajar dan berkembang sesuai potensi diri tanpa merasa tertekan oleh pencapaian orang lain, serta tetap fokus pada proses dan tujuan pribadi. Lalu misi saya yang pertama fokus pada proses, yang kedua belajar secara konsisten, yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan emosional. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Lalu, cara saya mewujudkan visi dan misi ini, yang pertama, tetapkan tujuan pribadi yang jelas. Yang kedua, kurangi perbandingan dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan secara bertahap. Yang keempat, bangun pola pikir positif. Dan yang terakhir, cari dukungan dari lingkungan positif. Yang selanjutnya ada idola. Saya mengidolakan Najwa Shihab, Kak, karena Mbak Najwa ini kritis dan berani, cerdas dan berwawasan luas, lalu menginspirasi perempuan. Tidak hanya itu, Mbak Najwa ini juga meraih berbagai prestasi. Yang pertama itu dinobatkan sebagai Duta Baca Indonesia, lalu menerima berbagai penghargaan di bidang jurnalisme, termasuk Asian Television Award. Lalu ada juga penghargaan membentuk narasi sebagai platform media independen yang sangat berpengaruh. Yang selanjutnya ada 5 kata-kata hikmah. Yang pertama, hidup ini adalah perjalanan bukan tujuan. Yang kedua, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Yang ketiga, jangan hitung apa yang hilang, hitunglah apa yang masih ada. Yang keempat, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, barang siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya ada cerita inspiratif. Saya mengambil cerita Malala Yousafzai dan perjuangan pendidikan. Malala Yousafzai adalah seorang aktivis asal Pakistan yang memperjuangkan hak pendidikan bagi anak perempuan. Ia tumbuh di Lembah Swat, sebuah daerah yang dikuasai oleh Taliban, yang melarang anak perempuan bersekolah. Pada usia 11 tahun, Malala mulai menulis blog anonim untuk BBC, menceritakan kehidupannya di bawah tekanan Taliban dan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Keberanian Malala menarik perhatian dunia, tetapi juga membawanya pada ancaman besar. Pada tahun 2012, saat Malala usia 15 tahun, ia ditembak di kepala oleh anggota Taliban dalam perjalanan pulang dari sekolah. Meski nyawanya terancam, Malala berhasil selamat setelah dirawat intensif di Inggris. Penembakan itu tidak menghentikan perjuangannya, sebaliknya, ia semakin vokal dalam memperjuangkan pendidikan universal. Malala mendirikan The Malala Fund, sebuah organisasi yang mendukung pendidikan bagi anak perempuan di seluruh dunia. Pada tahun 2014, ia menjadi penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda di usia 17 tahun. Sebagai pengakuan atas usahanya yang luar biasa. Hingga kini, Malala terus menginspirasi dunia dengan komitmennya terhadap pendidikan, menunjukkan bahwa keberanian dan tekad mampu mengatasi ketidakadilan bahkan dalam situasi yang paling sulit. Yang selanjutnya ada kata-kata hikmah yang saya pilih. Kata-kata hikmah yang saya pilih itu ada hoironas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kata-kata ini mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Dengan menjadi pribadi yang bermanfaat, kita tidak hanya menanam kebaikan di hati orang lain, tetapi juga di hati kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan akan menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya boleh dilanjut. Ada ini saya udah pasang kata-kata hikmahnya, cuman mohon maaf Prof, visi misinya saya belum pajang. Nanti saya pajang. Kalau respon dari orang tua saya kemarin paling bapak saya nanya sih Prof tentang itu tugas dah. Terus saya jawab iya tugas Pak, tugas PKPGM. Oh cari kata-kata hikmah terus dipajang. Bapak saya nanya terus jawab iya, oh bagus bagus kata-kata hikmahnya karena setiap manusia harus saling tolong menolong dan bermanfaat. Terus bapak saya juga nyuruh saya sering bantu-bantu temen, bantu-bantu keluarga agar bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.